pagi pemirsa, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dan juga keluarga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali saya Agni Saraswati kembali menyapa Anda di program Sehat Selalu yang tentunya akan menghadirkan berbagai macam informasi seputar kesehatan. Di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar waspada penyakit TBC paru bersama narasumber dari Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur. Baik, pemirsa, tuberkulosis atau TBC adalah penyakit yang pasti sudah sangat umum Anda dengar. TBC termasuk salah satu penyakit menular dan disebabkan oleh infeksi bakteri, di mana bakteri ini berpotensi menyerang berbagai organ tubuh, salah satunya paru-paru. Lalu, hal apa saja yang perlu kita waspadai terhadap penyakit TBC ini? Untuk itu pemirsa, hari ini kita akan membahas tema tentang waspada TBC paru bersama narasumber kita, Dr. Ahmad Syamsufandi Rozi SPP, dokter spesialis paru, Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur. Namun sebelum kita menyapa narasumber kita pada pagi hari ini, saya ingin menginformasikan terlebih dahulu kepada pemirsa yang ada di rumah bahwa Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur memiliki pelayanan terbaik. Di antaranya klinik paru, klinik asma atau PPOK, klinik TB, klinik penyakit dalam, dan klinik jantung. Tetapi selain klinik yang berfokus pada kesehatan pernafasan, Rumah Sakit Paru Manguharjo juga memiliki klinik rehabilitasi medik, klinik gigi, klinik psikologi, klinik syaraf, klinik bedah, serta klinik pernafasan dan tumbuh kembang anak. Pelayanan di Rumah Sakit Paru Manguharjo buka dari hari Senin sampai Sabtu mulai jam 8 pagi. Rumah Sakit Paru Manguharjo juga melayani pasien BPJS dan umum. Oke, langsung saja kita sapa terlebih dahulu narasumber kita yang sudah hadir di Studio Sakti TV. Pada pagi hari ini ada Dr. Fandi panggilannya. Dr. Fandi, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik-baik aja. Alhamdulillah baik-baik aja. Nah, ini tema kita ini menarik dokter, yaitu pembahasan seputar tuberkulosis ya. Kalau TBC dipanjanginnya yaitu tuberkulosis. Nah, ini mungkin boleh jelasin dulu dokter, tuberkulosis atau TBC itu sebenarnya penyakit yang seperti apa sih kalau di dunia medis? Silakan. Ya, tuberkulosis itu salah satu jenis penyakit yang kronis ya, Mbak Agni. Penyakit kronis itu dalam artian adalah bahwa penyakit ini baru bisa menyerang tubuh kita dalam beberapa waktu tertentu ya. Karena kronis sifatnya, jadi pasti bergejalanya itu lebih dari 2 minggu. Nah, dia itu disebabkan oleh kuman yang namanya Mycobacterium tuberculosis. Dan itu kumannya itu kalau di Indonesia ini sudah merupakan kuman yang endemis istilahnya. Ya, jadi mungkin di setiap kita sudah punya semua kuman TBC itu atau kuman Mycobacterium itu sendiri. Oh gitu ya dokter. Jadi bukan, bisa jadi setiap orang bisa jadi dokter ataupun saya juga punya kuman ini dokter? Ya, bisa jadi seperti itu. Ini saya juga baru tahu nih. Itu kok bisa begitu, gimana itu dokter? Mungkin awal mulanya kok bisa kita punya kuman itu dari mana datangnya atau bagaimana kira-kira? Ya Mbak Agni, jadi kuman ini adalah sifatnya endemis ya pemirsa. Jadi endemis itu dalam artian kita sudah bersahabat atau istilahnya kita sudah hidup bersama dengan si kuman ini gitu. Seperti COVID ya kemarin kan dinyatakan sebagai endemis kan. Betul. Jadi dia ada di dalam tubuh kita atau ada di lingkungan sekitar kita, tapi dengan proses yang masih lemah gitu. Nah, baru pas saat tubuh kita ada sesuatu, misalkan ada sesuatu itu lemah salah satunya ya. Lemah, kondisi lemah, keadaan tubuh yang tidak stabil, kurang sehat dan sebagaimana, sehingga kuman itu bisa naik, mulai bergerak mulai begitu untuk ya, menyerang tubuh kita. Karena ada kondisi tubuh kita yang sedang tidak sehat begitu, sedang lemah begitu ya. Oke dokter. Oh jadi dia sebenarnya keseharian kita seperti ini pun meskipun kita dalam kondisi sehat itu kuman ada sebenarnya ya. Cuman di dalam kondisi tertentu dia baru menyerang begitu. Itu apakah itu perjalanan dari si penularan TBC ini atau mungkin ada perjalanan yang lebih kompleks lagi dari kedatangan si TBC ini ke tubuh kita? Ada Mbak. Jadi untuk kuman TB sebenarnya untuk lebih lengkapnya saya jelaskan dulu ya, awal mula perjalanannya ya. Jadi kuman TB itu masuk ke dalam tubuh kita itu melalui saluran napas kita ya. Jadi dari udara yang dipercikkan oleh pasien yang positif TBC ya, yang terserang sakit TBC. Baik. Kemudian itu kita terhirup ke kita. Kan kalau misalkan dari nafas kan kayak seperti yang COVID kemarin ya, kita juga nafas juga pasti juga ketularan kan. Betul. Ya, jadi masuk
eh, masuk ya, masuk, kemudian dia tuh berdiam diri di paru kita, ya. Baik. Dia berdiam diri di paru kita. Posisinya itu adalah jika tubuh kita sehat, maka kuman itu akan diam. Istilahnya adalah dorman. Dorman. Kuman itu akan tertidur di situ. Kalau tubuh kita sehat seperti sekarang ini, ya. Nah, kemudian lambat laun jika kita terkena terus itu infeksinya, misalkan kita kontak terus dengan pasien-pasien TB salah satunya ya, Iya. kuman itu akan bertambah banyak, ditambah lagi menunggu keadaan tubuh kita yang masih lemah, misalkan habis sehat tiba-tiba kita terkena Ngedrop infeksi, ngedrop, misalkan ada infeksi batuk atau apa, kuman itu akan hidup. Mulai menyerang. Iya, mulai menyerang secara bersama-sama. Aduh, Seperti itu. saya jadi agak takut nih Pak. Iya. Maksudnya, Pak sama dokter. Maksudnya, Iya. maaf dokter. Maksudnya jadinya gini, jadi kita tuh istilahnya meskipun kita dalam kondisi sehat, kita tuh juga mengumpulkan kuman secara nggak langsung kalau bertemu dengan orang yang positif TBC begitu Iya. dokter. Pemirsa, itulah pentingnya pakai masker kemana-mana, apalagi ke kerumunan begitu ya dokter ya. Bisa dikatakan seperti itu salah satunya. Itu berarti salah satu cara menghidupkan si kuman ini adalah ketika kondisi kita tidak fit begitu Salah ya dokter satunya ya. seperti itu. Baru kemudian itu akan langsung menyerang begitu atau bagaimana kira-kira dokter? Nah, jadi kuman itu dorman, kemudian saat tubuh kita lemah maka akan menyerang, ya. Betul. Jadi menyerang itu tidak langsung. Jadi menyerang itu dia akan mengganggu sistem ketahanan tubuh kita ya, sistem imun tubuh kita akan terganggu. Salah satunya dia akan memblok, dia itu akan mengaburkan sistem imun tubuh kita ya, sehingga tidak bisa untuk membunuh si kuman tersebut. Nah, jadi kuman itu akan bertambah banyak, dan jika memberat, dia akan menginfeksi akhirnya. Menginfeksi dalam hal pertama adalah, pasti yang pertama adalah batuk. Karena yang terserang pertama adalah paru, ya. Betul. Batuk lama. Batuk itu pasti lebih dari 2 minggu karena saya tadi bersifat kronis ya. Betul. Karena perjalanan penyakit itu yang lama. Batuk selama mungkin minimal 2 minggu, kemudian akhirnya dia sampai bisa menyebabkan sesak nafas jika yang diserang bagian-bagian parunya itu banyak yang terserang gitu loh istilahnya, sampai menurunkan fungsi paru, dia akan jadi sesak. Pasien itu akan disesak salah satunya. Kemudian kuman TB ini dia bisa menyebar ke seluruh tubuh lewat peredaran darah dan juga peredaran sistem getah bening, kelenjar getah bening. Iya. Ya, jadi melalui 2 cara itu, melalui darah dan juga getah bening. Betul. Ya, nah jika melihat peredaran darah maka hasilnya lebih gawat lagi ya. Karena lebih cepat peredarannya Iya. itu tadi ya dokter ya. Nah, jadi itulah salah satunya kuman TB bisa menyerang selain di paru. Salah satunya itu. Karena Mungkin ada peredaran perjalanannya itu. melewat darah itu Ya. tadi. Bisa ke jantung, Ke organ yang lainnya. ke organ yang lainnya. Terus bisa ke perut, usus salah satunya, bisa ke tulang belakang, bisa ke, kalau misalkan kelenjar limfa ke Kelenjar limfadenitis bening. ya, kelenjar limfa yang di sini atau di selangkangan ada seperti itu. Wah, Jadi efeknya bisa sangat gawat kalau misalkan di luar paru. di luar paru. Ya, Kalau di paru mungkin efeknya itu tadi batuk dan yang paling ekstrim mungkin sesak nafas ya dokter ya. Tapi kalau misalnya udah sampai keluar dari paru, dia bisa menyerang organ tubuh lainnya. Itu yang mungkin bisa lebih bisa menyebabkan komplikasi mungkin dokter ya. Benar sekali. Nanti akan kita lanjutkan kalau begitu dokter pembahasan seputar Iya. TBC paru ini seperti apa. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa yang masih bersama kami, masih menyaksikan Sehat Selalu bersama Dr. Fandi ya, membahas seputar waspada penyakit TBC paru. Ini tadi di segmen pertama udah banyak fun fact yang cukup mencengangkan kalau buat saya ya dokter ya. Karena mungkin sebagian orang awam ini menganggap TBC ini ya paling cuma batuk tok gitu. Hal-hal yang sepele mungkin berpikirnya, tapi mungkin nggak sampai berpikir bahwa nanti akan menyebabkan komplikasi atau penyakit lainnya. Nah, ini mungkin boleh dijelaskan dulu nih dokter seputar faktor resiko begitu dari penyakit TB ini seperti apa? Oke. Faktor resiko dari penyakit TB ini salah satunya adalah pasien yang imunnya lemah ya, Pasien yang daya tahan tubuhnya rendah, yaitu anak-anak, ya kan? Baik. Kemudian orang yang lanjut usia, Lansia. ya, kemudian orang yang punya penyakit tertentu autoimun salah satunya, atau mungkin kena kanker. Nah, itu gampang sekali terkena kuman TBC. Oke. Ya, kemudian faktor resiko yang lain adalah ya itu yang kontak
langsung dengan pasien-pasien yang positif TB. Nah, kemudian faktor risiko lain adalah tenaga kesehatan. Karena banyak tenaga kesehatan yang sering kontak dengan pasien-pasien TB. Seperti itu. Meskipun juga kita pakai masker dan sebagaimana, tapi bilalah mungkin ada apesnya ya, pas buka masker sedikit, tiba-tiba kena gitu. Iya, itu makanya kita harus apresiasi setinggi-tingginya kepada tenaga kesehatan Indonesia. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, ini tapi artinya si faktor resiko ini paling banyak menimpa anak-anak, juga usia lansia, dan juga tenaga kesehatan yang berpotensi sangat tinggi juga, begitu kan, harus berkontak langsung dengan pasien dengan penyakit TB begitu ya. Tapi kalau untuk usia produktif nih dok, mungkin usia 30 mungkin atau 20 sampai 40 50 itu apakah juga cukup beresiko terkena TB atau bagaimana kira-kira? Jadi usia produktif juga beresiko ya, Mbak ya. Salah satunya ya. Yang sama ya. Iya, salah satunya ya pasien-pasien yang tadi itu yang saya bilang. Jadi yang memang benar-benar kontak pasien TB positif, ataupun karena mungkin dia sudah punya penyakit autoimun salah satunya. Ya sehingga kayak ketahanan tubuhnya dia rendah. Lemah begitu, apalagi gitu. Mungkin di cuaca-cuaca yang seperti sekarang tidak menentu ya dok ya, bisa jadi pemicu juga gitu. Apalagi mungkin ini saya kembali sampaikan mungkin juga untuk pemirsa yang ada di rumah, bahwa ternyata penyakit atau kuman TB itu ada di sekitar kita gitu loh. Jadi kita dalam kondisi sehat pun kita juga akan kena kumannya, tapi belum kena penyakitnya. Seperti itu ya dokter ya. Seperti itu. Makanya tadi juga usia berapapun itu nggak ada batasan, semuanya insya Allah. Kalau misalnya bisa menjaga kesehatan ya pasti aman-aman aja. Pokoknya daya tahan tubuhnya harus dijaga. Iya benar. Nah ini mungkin boleh dijelasin dulu dok terkait dengan tanda-tandanya. Kalau tadi kan ada batuk tuh maksimal sampai 2 minggu lah. Mungkin ada gejala atau tanda-tanda lain dari penyakit TB ini seperti apa kira-kira? Iya Mbak Agni. Jadi untuk tanda gejala yang paling utama dari TB adalah batuk berdahak ya. Batuk berdahak lebih dari 2 minggu. Nah, batuk berdahak ini bisa disertai dengan kadang percikan darah ya, batuk darah. Itu yang udah yang paling ekstrim tuh. Iya, ekstrim batuk darah. Dan itu merupakan suatu tanda kita harus segera untuk periksakan. Ya, seperti itu. Kemudian sesak salah satunya juga bisa. Sesak, tapi kan sesak kan kita kan nggak tahu sesaknya itu dari mana, dari jantung kah atau dari paru kah, ya kan. Iya betul. Kemudian berat badan menurun salah satunya. Berat badan menurun sekitar 2 sampai 3 kg dalam waktu 1 bulan. Dalam waktu 1 bulan. Seperti itu, ya. Itu tanda-tanda yang mungkin bisa yang paling gampang dinotis mungkin ya dokter ya. Tapi kalau tadi kan dokter sampaikan bahwa batuk berdahak ya paling lama 2 minggu. Nah kalau misalkan kita merasa batuk kita ini udah cukup ekstrim meskipun nggak sampai mengeluarkan bercak darah dan nggak sampai 2 minggu, berarti apakah perlu diperiksakan ke dokter paru atau bagaimana kira-kira? Jadi untuk treatmentnya nanti berbeda Mbak Agni. Jadi kita treatment batuk yang kurang dari 2 minggu dan setelah 2 minggu berbeda. Karena untuk TB ada pemeriksaan lanjutan ya, jelasnya ya. Iya, dan juga untuk pemeriksaan yang batuk yang baru-baru kita pasti akan memberikan obat dahulu. Jika obatnya tidak mempan baru kemungkinan kita berpikir ke arah sana. Seperti gitu. Jadi bisa ada kemungkinan bahwa si batuk meskipun nggak hampir nyaris 2 minggu ini belum tentu TB juga berarti ya dokter ya. Makanya lebih baiknya dipastikan ke ahlinya, ke spesialis parunya. Benar begitu sekali. Ya dokter ya. Jadi jangan ngadi-ngadi sendiri pemirsa. Nah ini tapi ada istilah yang namanya TB sensitif obat sama TB resisten obat. Ini mungkin boleh dijelaskan dokter, TB sensitif dan resisten ini seperti apa sih? Oke. Jadi ada 2 tipe ya, TB sensitif obat dan TB resisten obat. Iya. Untuk TB sensitif obat dulu nih, TB sensitif obat itu adalah TB yang bisa diobati dengan pengobatan standar. Jadi kita punya 4 pengobatan standar, yaitu obatnya adalah rifampicin, isoniazid, pirazinamid, dan etambutol. Nah itu merupakan obat standar. Jika pasiennya mempan terhadap 4 obat ini, maka dikatakan dia TB sensitif obat. Tapi untuk yang kedua nih, TB resisten obat. Jika ada salah satu aja dari ke-4 obat tadi yang resisten atau yang nggak mempan, seperti itu. Nah itu dikatakan TB resisten obat. Meskipun itu cuma 1 jenis obat aja? Meskipun 1 jenis obat aja. Oh lah, tapi kalau oke. Ini terus kemudian ketika TB sensitif obat ini berarti dia tetap menggunakan pengobatan menggunakan obat-obat tersebut 4 tadi gitu ya dokter ya. Lah kalau yang TB resisten obat ini pengobatannya seperti apa?
Ya, TB yang resisten dulu nih. Iya. Oh, malah loncat yang resisten dulu. Oh, boleh Baik. sensitif dulu nggak apa-apa sih dokter. Gimana kira-kira? Ya. Oh, pengobatannya beda juga ya dokter ya? Beda jauh. Oke, boleh dijelaskan Beda satu-satu jauh. kalau gitu dokter, Oke. silahkan. Jadi untuk TB sensitif obat dulu nih ya. Kita Iya. merupakan 4 obat. Ada 2 obat utama dan 2 obat pendamping. Nah, tadi saya salah bilang ya, dalam artian yang 2 obat pendamping ini yang dikatakan dia kalau misalkan nggak kebal obat, dia dikatakan resisten. Oh, Bukan 4-4-nya. Jadi hanya rifampicin sama isoniazid. salah satu dari itu. Iya, salah satu dari itu. Kalau tidak mempan Kalau itu tidak baru mempan, berarti resisten. dikatakan TB resisten obat. Oke, Ya. baik. Jadi ada 4 obat yang akan kita minum berdasarkan dosisnya berdasarkan berat badan ya. Yang akan kita minum selama 2 bulan. Baik. Kemudian selanjutnya tinggal 2 obat yang akan kita minum 4 bulan kemudian. Oh, gitu. Ya, jadi total pengobatannya adalah 6 bulan. Untuk si TB ini TB yang sensitif obat. sensitif obat Iya. ada 4. Yang pertama 2 obat utama, 2 obat pendamping. Oh iya. Nah, yang di durasi 2 bulan itu 4-4-nya harus diminum 4 jenis Iya. obat itu. Kemudian di 4 bulan berikutnya hanya 2 Hanya jenis 2 obat. jenis yang Itu utama obat tadi. utama toh. Iya, yang Oh, utama. utama saja. Oke. Ada lagi dokter mungkin tambahannya untuk pengobatannya dari si TB sensitif obat ini atau sudah itu aja biasanya? Ya, biasanya itu aja sih kalau yang secara umum. Ada yang kondisi-kondisi khusus misalkan pasien ini punya penyakit penyerta yang lain, misalkan benar, iya, punya benar. penyakit ginjal atau punya penyakit hati salah satunya, itu berbeda Treatment penanganannya. Iya. Tapi kalau untuk terapi kayak gitu ada nggak sih dokter? Mungkin kayak diuap atau apa kayak gitu ada nggak sih dokter? Terapi khususnya nggak ada deh, Mbak. Nggak ada ya? Jadi obatnya tadi itu. Obatnya itu Iya. aja. Nah, kalau untuk TB resisten obat tadi sama juga sistemnya atau bagaimana? Jadi TB sensitif obat, resisten ya. Ya, resisten. Yang resisten obat itu kita dalam penelitian lebih lanjut karena untuk yang ketentuan awal, yang petunjuk klinis awal yang dari negara, yang dari apa namanya Kemenkes begitu? Kemenkes ya, ada 2 tipe. Ada 2 tipe. Jadi tipe individual yang long term regimen Oke. dan juga ada short term regimen. Nah, kalau yang short term regimen atau yang jangka pendek itu minimal pengobatannya adalah 9 bulan sampai 1 tahun. Yang jangka pendek. Jangka pendek. Jangka panjangnya 18 bulan sampai 2 tahun pengobatan. Lama ya. Dan obatnya itu banyak macamnya. Hampir Beda dari 9 yang obat. tadi. 9 jenis obat Iya, yang hampir berbeda. 9 jenis obat yang berbeda. Kalau Itu yang short term regimen. Kalau yang long, yang panjang yang sampai 2 tahun, iya, itu 5 5 jenis obat. 6 sama vitamin penyertanya. Tapi lebih sedikit dong. Ya, lebih sedikit, tapi pengobatannya lebih lama, 2 tahun. Oh iya benar sih. Nah, Iya. itu kok bisa memilih pengobatannya lebih lama, lebih pendek itu bagaimana kira-kira? Dari kondisi awal pasien. Oke. Ya, jadi dari kondisi awal misalkan pasien itu memang dengan tiba-tiba kok dia resisten atau dia kebal terhadap rifampicin ya, salah satunya yang obat utama tadi, Iya. kita lihat dulu kondisi fisik dan kondisi klinisnya pasien, termasuk Seperti foto apa? ronsennya pasien. Oh gitu. Kalau emang aman, dia masuk kategori short term yang jangka ringan, pendek jangka pendek. begitu. Tapi dia kalau dia kondisi berat, pasti langsung ke yang 2 tahun. Oh. Nah, tapi itu mudah-mudahan nggak bertahan lama ya. Mudah-mudahan segera rilis yang terbaru. Jadi ada kebijakan bahwa pengobatan yang resisten obat itu hanya 6 bulan Semoga dengan saja. hanya 3 obat saja. Wah, Ini lagi penelitian. semoga Masih belum bisa rilis. lebih cepat rilisnya. Iya. Artinya kan semakin cepat pengobatan kan juga semakin mengenakan juga nih untuk pasiennya. Pasti jenuh dong tiap hari minum obat dengan segitu banyak jenis. Begitu saya udah denger aja udah pusing. Begitu ya. Tapi kalau misalnya ada penelitian terbaru dengan 3 jenis obat aja dengan durasi yang lebih pendek, pasti masyarakat akan sangat bersyukur untuk itu ya dokter ya. Mudah-mudahan segera rilis. Amin. Dan Oke. mungkin sedang dikembangkan yang sensitif obat bisa lebih pendek daripada 6 bulan. Iya Itu lagi betul dicari. sekali. Mungkin ada durasi pengobatan yang jauh lebih singkat begitu ya dokter ya. Nah, pokoknya salut untuk tenaga kesehatan dan seluruhnya yang Iya. bekerja di Kemenkes terutama ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi dokter di segmen berikutnya. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, masih menyaksikan Sehat Selalu membahas seputar waspada penyakit TBC paru bersama Dr. Fandi, dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Paru Mangunharjo, Provinsi Jawa Timur.
Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan kita pada pagi hari ini, saya ingin kembali menginformasikan kepada pemirsa yang ada di rumah, mungkin baru saja bergabung bersama kami ya, bahwa Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur memiliki pelayanan terbaik. Di antaranya klinik paru, klinik asma atau PPOK, klinik TB, klinik penyakit dalam, dan klinik jantung. Tetapi selain klinik yang berfokus pada kesehatan pernafasan, Rumah Sakit Paru Manguharjo juga memiliki klinik rehabilitasi medik, klinik gigi, klinik psikologi, klinik syaraf, klinik bedah, serta klinik pernafasan dan tumbuh kembang anak. Pelayanan di Rumah Sakit Paru Manguharjo buka dari hari Senin sampai Sabtu mulai jam 8 pagi. Rumah Sakit Paru Manguharjo juga melayani pasien BPJS dan umum. Baik, langsung saja kita melanjutkan lagi perbincangan kita bersama Dr. Fandi dari RSPM ya. Nah, kalau tadi itu kan sudah ada pembahasan seputar TB sensitif obat dan juga TB resisten obat ya dokter ya. Tapi ini mungkin jadi pertanyaan saya dan juga pemirsa gitu ya dok, dan juga mungkin perasaan miris saya kepada pemirsa ya. Biasanya karena pengobatan yang jangka panjang itu tadi dokter, ada nih mungkin pemirsa yang alah gak sanggup beli obat sedino wes. Nah, itu gimana nih kira-kira dokter? Apakah pasien yang mungkin menjeda minum obat selama sehari, 2 hari gitu, apakah akan berdampak terhadap jangka pengobatannya atau bagaimana kira-kira? Ya, pertanyaan yang mungkin sering ya Mbak Agni ya diutarakan ke kami para dokter paru ya. Jadi pentingnya kita untuk tidak menjeda sendiri. Betul. Dalam artian sendiri adalah atas kemauan pasien sendiri gitu loh. Betul. Jadi jangan sampai itu ya terjadi. Soalnya efeknya sangat-sangat berbahaya sekali. Nah. Sangat-sangat gawat lah. Karena jika kita menjeda sendiri, ada potensi kuman TB itu akan menjadi kebal obat. Nah, kalau kebal obat itu yang tadinya hanya 6 bulan saja, malah bisa prolong sampai 2 tahun. Malah kita lebih banyak minum obat, malah lebih banyak makan waktu, makan biaya dan sebagainya. Jadi itu yang paling dihindari ya. Jadi jangan sampai kita putus berobat sendiri. Ya, jangan sampai apapun itu, tetap harus laporan. Karena semuanya itu pasti ada solusinya. Keluhan apapun saat minum obat pasti ada solusinya. Nah, benar. Ya, jangan diputuskan sendiri, jangan putus asa sendiri, langsung stop minum obat, gak mampu aku, jangan kayak gitu. Seperti Paling tidak harus tetap dikomunikasikan dengan dokter yang ahli begitu. Benar sekali. Karena kita nggak tahu kondisi tubuh kita ini seperti apa, kan kita nggak belajar di sekolah ya soal itu ya. Yang lebih paham kan pasti spesialisnya. Nah, ini mungkin sering nemuin kasus yang seperti itu nggak sih dok kalau misalnya lagi praktek di rumah sakit gitu dok? Ya, jadi banyak ya Mbak ya, kita temukan pasien-pasien yang mangkir pengobatan 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, itu banyak. Dan setelah kita cek lagi, kita cek dahak ulang lagi, ternyata dia akhirnya kebal obat. Waduh, ini benar-benar sesuatu yang miris gitu loh. Jadi waduh kok begini gitu. Karena apapun itu yang dirugikan ya bukan hanya pasiennya sendiri. Iya, betul. Pasti lingkungan sekitar, keluarga yang dicintai pasti akan kena dampaknya. Betul sekali, apalagi TBC itu kan juga seperti tadi yang dokter sampaikan mudah sekali tertularnya. Iya, benar. Apalagi kalau sehari-hari kita berkerumun dengan orang tersebut ya dokter ya, satu rumah, satu lingkungan itu pasti akan sangat merugikan. Jadi kalau memang pemirsa sedang sakit mungkin ya, nggak usah takut untuk berobat, nggak usah takut untuk minum obat gitu ya, yang pasti ayo sembuh gitu. Berarti itu untuk pengobatan yang selama tadi 2 bulan, 6 bulan, 2 tahun itu setiap hari minum obat dokter? Setiap hari minum obat. Setiap hari minum obat? Benar sekali. Makanya. Setiap hari minum obat, dan kalau ada sesuatu misalkan efek samping, benar. Efek samping itu diutarakan aja, disampaikan aja, kontrol aja. Semua ada solusinya kok. Iya. Jangan langsung diputuskan sendiri seperti itu. Iya, kan pasti setiap kita datang ke rumah sakit kan juga ada jadwal kontrol dan ini sebagainya ya dokter ya. Itu pasti akan sangat membantu pemirsa untuk mengecek kondisinya juga, untuk datang periksa lagi ke dokter seperti itu. Nah, tapi kalau untuk berarti tadi sudah dijelaskan ya dokter ya, pasien TB yang penyebab pasien TB menjadi resisten sama obat ya, salah satunya juga seperti itu. Mungkin ada penyebab yang lainnya mungkin dokter? Penyebab yang lainnya ya, itu kan tadi ya putus obat ya salah satunya ya. Kemudian penyebab yang lain ya, salah satunya gagal pengobatan. Gagal pengobatan ini seperti apa nih dokter? Jadi gagal pengobatan itu kalau misalkan sudah 6 bulan pengobatan misalkan ya, dia tuh masih ada kumannya. Setelah kita cek dahak ulang saat akhir pengobatan dan saat kita foto ronsen ternyata kumannya masih ada.
Oke. Jadi nggak sembuh ya. Tidak sembuh Nah, total. salah satunya adalah penyebabnya karena pasiennya tidak rutin minum obat. Yang menjeda obat itu Iya, tadi juga. salah satunya itu. Oke. Akhirnya membuat TB itu memang mungkin nggak kebal ya, tapi dia malah nggak mati istilahnya, nggak bisa hilang tereliminasi secara dengan seutuhnya, seutuhnya seperti itu. Itu salah satunya. Kemudian yang selanjutnya adalah kontak yang jelas. Kontak dengan pasien-pasien TB yang resisten. Oh. Itu juga bisa. Nah itu mungkin yang kita nggak tahu Ya, pasien kita nggak TB tahu resisten pastinya. dan sensitif Iya. itu kan kita nggak tahu ya dokter Nah. ya. Udah syukur kita bisa mendeteksi orang yang kena TBC gitu. Tapi kalau misalnya kalau untuk yang sensitif dan resistennya kan kita nggak bisa. Tapi emang yang paling penting adalah menjaga kesehatan mulai dari diri sendiri. Iya, Begitu ya dokter ya. Nah tapi kalau misalkan jika pasien TB tidak kebal dengan semua jenis pengobatan nih dokter, terus itu gimana penanganannya dokter? Kan pasti ya akan bikin pusing dan mungkin Ya. akan menambahkan rasa putus asa gitu. Ya, jadi seperti saya bilang ya, semua itu ada solusinya insya Allah ya. Karena pengobatan TB kita ada lini-lininya. Ada banyak sekali jalannya lah pokoknya. Ada 3 grup pengobatan, grup A, grup B, grup C. Baik. Ya, kalau pengobatan utamanya adalah 3 grup A dan 2 grup B. Grup C-nya nggak kepake ini. Jadi kalau misalkan ada yang kebal, misalkan ada yang nggak mempan atau ada yang efek sampingnya banyak, kita pakai yang grup C, kita masukkan, sisipkan, kita ganti. Oh, gitu. Seperti itu. Jadi ada banyak cara. Makanya saya bilang tadi jangan berputus asa, konsultasikan ke yang ahli. Seperti itu. Benar banget. Ini saya suka quotes-nya ini. Iya. Oh, jangan berputus asa, bisa dikonsultasiin, bisa dikomunikasikan. Iya, seperti Terutama dengan ahlinya. Jadi jangan mendoktrin diri sendiri juga, pemirsa ya. Bahaya karena ternyata ada loh caranya tanpa kita ketahui juga karena kita bukan dokternya gitu ya. Nah, tapi kalau untuk kalau secara terapi kan tadi dokter sampaikan tidak ada terapi khusus ya Iya. dari segi Hanya pengobatan. obatnya itu tadi. Hanya obat saja. Tapi kemudian untuk kita nih mungkin dokter, kalau misalnya ketemu dengan pasien TB, itu kita mesti gimana dokter kan? Nah, kan mungkin bisa jadi kasusnya mungkin begini dokter, ketika ada pasien TB, dia sadar bahwa dia tuh positif TB, tapi dia kemana-mana tuh nggak pakai masker mungkin. Terus dia juga berkumpul dengan teman, lingkungan dan lain sebagainya. Dan dia juga tidak jujur bahwa dia tuh kena TB, cuman bilang batuk biasa gitu. Itu gimana kita sebagai orang yang mungkin belum terinfeksi, itu harus menyikapinya seperti apa? Nah, itu kalau gitu susah ya, Mbak Nah, Ani ya. iya makanya Susah. dokter. Itu juga sebagai PR dari kami juga ya, para tenaga kesehatan. Jadi banyak sekali pasien-pasien TB itu yang merasa kayak malu istilahnya, malu Iya. jika tahu. Betul. Padahal bukan seperti itu konsepnya. Konsepnya adalah kita harus segera tahu Betul. agar kita segera obatin. Karena yang kena bukan hanya dia aja, tapi yang bisa berdampak adalah keluarga di sekitarnya. Yang terdekat dulu deh. Iya, kita. keluarga terdekat itu pasti kena dampaknya. Jadi itu mungkin dari kita sendirilah. Kalau misalkan kita punya teman atau kita punya tetangga atau kita punya kerabat yang ada gejala-gejala yang tadi yang saya sebutkan tadi ya, batuk lama lebih dari 2 minggu, Betul. berat badannya menurun, kemudian ada disertasi sesak napas atau tidak, kemudian ada lagi keringat dingin tadi belum saya sampaikan ya. Ada gejala keringat dingin. Keringat dingin di malam hari khususnya. Oh, Nah, itu segera kan kasih motivasi dia, kasih dukungan dia untuk segera periksa. Setidaknya kita pastikan dulu ini TB apa enggak. Seperti Iya, itu. betul. Pentingnya di situ sebenarnya. Pentingnya kita sebagai masyarakat yang paham akan kesehatan, ya nggak harus dokternya sih, iya betul. yang kayak bakmi juga seperti itu juga bisa memberikan edukasi seperti itu. Mungkin juga Kayak gitu. teman-teman pemirsa ada di rumah ya yang sedang menyaksikan tayangan kita pada pagi hari ini ya dokter ya, juga harus aware terhadap Iya. lingkungan yang ada di Aware. sekitarnya, Iya, benar aware, sekali. harus lebih waspada gitu. Cuman mungkin boleh dijelaskan secara singkat lagi dokter terakhir, kalau misalnya ketemu pasien TB dengan gejala paling tidak batuk ya berarti ya, itu mungkin untuk diri kita sendiri kita harus gimana kira-kira? Pakai masker mungkin? Ya, salah satu pakai masker bisa membantu kok, karena ini kumannya nggak sekecil COVID. Oh, Ya, oke. jadi masih bisa teratasi kalau kita pakai masker. Setidaknya kita pakai masker, pasien juga pakai. Nah, ya benar. Bisa. Tapi Benar sekali. Mbak Agni, kalau pasien itu sudah diberikan pengobatan selama 2 minggu, 2 minggu aja ya, itu tingkat penularannya keluar itu akan jauh berkurang. Loh, ternyata begitu dokter. Iya, jadi tingkat penularannya keluar itu akan berkurang. Ditambah lagi kalau dia pakai masker, ya sudah, insya Allah aman-aman aja. Lebih protek lagi kan Iya, hasilnya. Oh gitu, tapi tetap harus waspada gitu ya pemirsa ya. Baik dokter, Seperti itu. nanti akan kita lanjut lagi di segmen berikutnya dokter ya. Jadi untuk pemirsa yang di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu.
Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, masih menyaksikan Sehat Selalu, membahas seputar waspada penyakit TBC paru bersama Dr. Ahmad Syamsu Fandi Rozi, SPP atau dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Paru Mangunharjo, Provinsi Jawa Timur. Nah, kalau tadi kan udah bertanya seputar apa sih yang mesti kita lakuin gitu kalau misalkan kita ketemu dengan pasien TB yang kita juga nggak tahu sih benar pasien TB atau bukan, tapi emang wajibnya adalah waspada. Nah, ini mungkin ada saran nggak sih dokter kepada pemirsa yang seperti tadi dokter sampaikan ya, yang mungkin masih malu untuk menyampaikan bahwa dia itu terkena TB atau apa. Nah, ini apa yang kira-kira harus disampaikan kepada mereka jika bertemu orang tuh harus kayak gimana gitu? Untuk yang sakit TB. Oh, yang sakit TB-nya? Iya. Oke. Jadi untuk yang sakit TB nggak usah merasa terkucilkan ya. Anda sudah hebat ya. Sudah hebat dalam artian Anda mau berobat. Itu sesuatu yang patut disyukuri ya. Dan juga yang jelas Anda akan menyelamatkan keluarga tercinta Anda yang jelas ya. Karena Anda kontak terus dengan keluarga ya, salah satunya. Dan yang kedua, selain jangan malu, jenengan juga Anda juga harusnya lebih percaya diri dalam artian aku sudah pengobatan. Betul. Dan berikan semangat juga kepada pasien-pasien yang belum sempat berobat atau tidak mau berobat. Ya, istilahnya penyintas gitu ya. Iya, betul. Nah, di tempat kami juga ada ya penyintas-penyintas yang juga bisa memberikan support. Itu biasanya di puskesmas banyak seperti itu. Jadi memang warga yang sudah pernah kena sendiri yang langsung mensupport. Iya, dari betul. yang pasien-pasien yang tadi itu, yang setidaknya yang nggak mau berobat, yang tidak mau memeriksakan diri seperti itu. Iya, paling tidak dukungan moralnya tuh ada gitu. Jadi itu. si pasien ini, oh kalau dia aja udah bisa sembuh istilahnya kan gitu ya, dokternya berani berobat, kenapa aku tidak kan gitu. Jadi semangat-semangat inilah, mungkin motivasi inilah yang harusnya didorong kepada teman-teman atau saudara-saudara kita yang menderita penyakit TB dengan ciri-ciri dan juga tanda-tanda yang sudah dijelaskan oleh Dokter Fandi di segmen-segmen sebelumnya ya. Nah, itu kalau paling tidak juga mungkin mereka harus kemana-mana pakai masker gitu nggak sih, Dok? Jadi seperti saya bilang tadi ya, Mbak ya, kalau misal di atas 2 minggu setelah dia pengobatan, tingkat penularannya tuh udah turun jauh. Udah turun, udah rendah ya. Apalagi kalau dia sudah melanjutkan sampai udah 3 bulan, 4 bulan, udah aman-aman. Udah mana-mana aja. Cuman bukan berarti dengan begini boleh menghentikan pengobatan itu Ya, tadi tidak ya. boleh, Nah, itu tidak boleh. Tetap harus 6 bulan. Betul, Karena sesuai apa? jadwal. Kita mencegah supaya tidak terjadi kebal obat. Maka harus 6 bulan. Itu. Nah, ini mungkin kembali lagi ke pengobatan itu tadi nih, dokter. Boleh ya flashback lagi ya, dokter, boleh, ya ke pengobatannya. Kalau tadi kan kita kategorikan ada TB yang sensitif obat dengan 6 bulan itu tadi, dokter. Apakah dengan durasi 6 bulan itu dia sudah pasti bisa sembuh? Atau mungkin ada yang ada beberapa kasus yang justru malah jadinya resisten, atau bagaimana di luar dari dia udah tertib minum obat itu tadi? Oke. Jadi selama saya pengalaman saya ya, Mbak ya, kebanyakan pasiennya sudah minum obatnya dengan teratur dan benar. Alhamdulillah banyak yang sembuh kok. Oke. Ya, jadi nggak perlu jarang. melanjutkan pengobatan lagi Iya. kan, dokter ya? Mungkin kalau yang ada melanjutkan pengobatan mungkin hanya beberapa persen aja. Dan itu mungkin karena kondisi khusus. Karena ada faktor penyakit tambahan, penyakit lainnya begitu Salah satunya mungkin ya. komorbid istilahnya. Ya, komorbid, ya penyakit Dia punya bawaan. kondisi penyakit kencing manis atau darah tinggi yang tidak terkontrol. Itu bisa sebagai faktor resiko loh. Atau mungkin merokok, salah satu saya belum bilang ya. Oh iya, benar. Merokok salah satunya faktor resiko. Jadi dia memperlambat penyembuhan. Itu ada beberapa faktor resikonya, itu tadi penyakit komorbid ya. Kencing manis, darah tinggi, penyakit kanker atau autoimun salah satunya, dan juga ngerokok habit ya, dia kebiasaan ngerokok itu bisa memperlama dia untuk penyembuhan dari TBC-nya itu. Dan itu pengobatannya bisa diperpanjang jadinya. Kita akan trial dulu gitu. Iya, kalau misalkan dia masih sensitif terhadap obat itu kan kita cek dakan di bulan ke-6. Kalau dia masih positif tapi dia masih sensitif obatnya, kita perpanjang 3 bulan sampai 9 bulan seperti itu. Pokoknya ada memang step by step lah, tergantung dari update dari pemeriksaan dokter itu seperti apa. Makanya nggak boleh dihentikan secara sendiri begitu ya, mandiri nggak boleh, pemirsa harus konsultasi dulu. Nah, ini mungkin saya jadi agak miris juga nih, dokter. Artinya kondisi perkembangan dunia yang ada sekarang nih ya, dokter ya, saya tuh sering banget menemukan di mana cewek-cewek itu juga merokok gitu. Itu saya juga agak miris nih, dokter. Merokok ini juga nggak cuma rokok yang batangan, tapi juga yang elektrik gitu. Ini mereka juga pasti juga memiliki potensi yang sama dengan
para lansia dan lain sebagainya itu tadi ya dokter ya? Ya, benar sekali Mbak. Jadi untuk potensinya juga pasti sama ya. Laki-laki, perempuan sama semua. Sama semua ya. Tapi kalau secara dokter melihat kondisi saat ini yang menderita TBC, kebanyakan itu yang menderita laki-laki atau perempuan? Kalau secara gender semua. gitu mungkin. Kalau secara gender saya lihat kalau banyak yang berubah itu laki-laki sih. Kalau banyak yang berubah Iya, laki-laki. tapi secara ilmu ya, secara yang setelah saya pelajari dulu sama aja. Sama Sebanding saja aja. sebenarnya. Iya. Sebanding saja ya. Iya. Oke, karena memang mungkin nggak bisa dipungkiri juga itu tadi yang seperti dokter sampaikan di awal bahwa kita hidup berdampingan dengan kuman itu. Benar sekali. Belum lagi kalau misalnya kondisi kita yang lagi nggak fit ya dokter. Iya, benar sekali. Oke, nah untuk cara mencegahnya gitu dokter, ada nggak sih cara mencegah penyakit TB supaya kita nggak kena? Itu gimana? Iya, kalau secara umumnya ada ya Mbak ya. Jadi salah satunya pas vaksin dasar ya. Salah satunya vaksin. Vaksin Tapi vaksin apa yang ini dokter? Sorry. vaksinnya itu yang sudah kita terima dulu pas masih kecil ya, BCG. Oke. BCG salah satunya. Itu saya udah nerima belum ya? Sudah, kalau vaksin dasar lengkap semua pasti sudah. Oh pasti sudah ya dokter ya, Iya. oke. Nah, tapi itu untuk penelitian selanjutnya masih dalam proses ya Mbak ya, karena vaksin itu nggak seumur hidup, jadi dia Betul. akan ada Pengembangan terus-terusan iya, gitu dia akan ada redupnya istilahnya seperti itu ya. Jadi perlu di booster atau seperti apa kayak COVID kemarin dulu ya, Oh iya istilahnya. benar. Karena mungkin menyesuaikan kondisi saat ini seperti apa gitu ya dokter ya. Iya. Dan itu masih ada penelitiannya lagi, masih belum tuntas kalau itu terkait vaksin. Karena ilmu vaksin masih terus berkembang sampai saat ini. Oke. Nah, kemudian kalau yang lainnya adalah mungkin jaga kesehatan ya, kalau secara umumnya ya. Jaga Kesehatan, olahraga yang teratur, kemudian makan makanan yang bergizi salah satunya. Kalau saya sebagai spesialis paru, saya menyarankan untuk tinggi protein kalau paru itu. Oke. Misalkan susu, protein hewani kayak daging kayak gitu-gitu ya. Protein nabati kayak tempe sebagaimana juga bisa sih. Telur juga. Pokoknya makanan yang bergizi lah. Seperti itu. Betul. Nah, kemudian selain itu juga pentingnya kewaspadaan kita untuk tahu gejala dini dari TBC itu tadi yang seperti saya bilang, agar kita bisa bahaya kayak ini. Iya, Gitu. Sehingga kita sudah langsung terkonek, aku harus pakai masker salah satunya gitu mungkin, atau mungkin si pasiennya itu, si terduganya itu kita suruh untuk berobat seperti itu, agar tidak menyebar. Iya, agar terputus mata Iya, rantai penularannya begitu ya dokter Agar ya. terputus. Memang paling tidak kesadaran dari diri sendiri dulu nih yang harus dibangkitkan gitu. Ada lagi Mbak, sistem ventilasi yang bagus. Di dalam ruangan atau Iya, rumah gitu mungkin jadi dokter. yang lebih beresiko adalah dalam ruangan ber-AC. Nah, itu lebih penularannya beresiko. jauh lebih cepat berarti dok. Lebih cepat karena kan muter situ aja kan udaranya. Iya benar-benar. Nggak Beda ada sama ventilasi. udara yang ventilasi udara luar, kan ada udara masuk dan udara keluar. Itu Betul. sangat diperhitungkan, dan kelembapan udara. Jadi maka itu kuman TB itu lebih berkembang di negara-negara berkembang. Contohnya salah satunya India, ya Indonesia, yang banyak lingkungan ngapunten ya, dalam artian ya kumuh ya, Iya. yang sosial ekonomi yang rendah seperti itu. Kuman TB malah banyak berkembang di situ. Banyak berkembang di situ dan akan banyak menular juga di situ di Iya. lingkungan tersebut. Makanya mungkin sebagai kita yang ya itu tadi yang harus aware, harus menjaga diri ya dokter Benar ya. sekali. Baik itu dengan pola makanan yang baik, yang sehat, yang bergizi dan juga pola hidup terutama jangan mager-mager pemirsa. Baik, kalau gitu nanti akan kita lanjutkan lagi dokter di Baik. segmen berikutnya. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, masih menyaksikan Sehat Selalu. Sudah di segmen terakhir, tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan kita seputar waspada penyakit TBC paru bersama Dr. Fandi, saya ingin kembali menginformasikan kepada pemirsa yang ada di rumah bahwa Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur memiliki pelayanan terbaik, di antaranya klinik paru, klinik asma atau PPOK, klinik TB, klinik penyakit dalam, dan klinik jantung. Tetapi selain klinik yang berfokus pada kesehatan pernafasan tersebut, Rumah Sakit Paru Manguharjo juga memiliki klinik rehabilitasi medik, klinik gigi, klinik psikologi, klinik syaraf, klinik bedah, serta klinik pernapasan dan tumbuh kembang anak. Pelayanan di Rumah Sakit Paru Manguharjo buka dari hari Senin sampai Sabtu mulai jam 8 pagi. Rumah Sakit Paru Manguharjo melayani pasien BPJS dan umum.
Oke, karena sudah di segmen terakhir dokter ya. Pertanyaannya mau disingkat-singkat aja deh pokoknya. Nah, kalau kita ngomongin seputar tadi kan ada faktor resiko yang rentan terkena TBC mungkin ya dokter ya. Anak-anak dan juga balita ini kan salah satu di antaranya karena mungkin sistem imunnya yang belum sempurna begitu ya dokter ya. Tapi ada nggak sih perbedaan gejala TBC di anak-anak dan juga di orang dewasa ataupun lansia? Jadi untuk gejala khususnya tidak ada yang beda ya, Mbak Agni ya. Jadi ada ngerasain batuk lama dan juga berat badannya nggak naik-naik. Oh. Salah satunya itu faktornya. Itu ya. boleh dijadi tanda kutip ya, nih. Berat badannya nggak naik-naik karena kalau indikator dari anak-anak kan pasti berat badan kan. Betul. Biasanya. Berat badan itu nggak naik-naik, setelah berapa bulan nggak naik-naik. Kemudian ada gejala batuk tadi, kemudian keluar keringat dingin di malam hari, salah satunya. Itu pun juga durasi batuknya juga sama sampai 2 minggu itu berarti? Sampai 2 minggu itu. Dengan ciri-ciri yang sama maksimal sampai paling parah adalah keluar darah itu juga dok? Benar. Tapi kalau untuk sejauh pengalaman dokter Fandi begitu ya, kalau untuk kasus TBC di anak-anak terutama balita mungkin, itu kira-kira banyak nggak sih dokter? Lumayan banyak. Tapi masih lebih banyak yang usia produktif dan dewasa malahan. Oke, mungkin karena faktor mereka di lingkungan dan lain sebagainya ya jadi dokter. Yang paling ya? banyak malah kenanya gara-gara orang tuanya yang kena. Oh, jadi yang mana ini yang balita kan? gitu? Iya, yang balita. Kan gara-gara orang tuanya yang kena. Akhirnya menular ke anaknya. Benar begitu. sekali. Jadi salah satu pesan saya ya, kalau bapak atau ibu atau pemirsa yang memang sudah punya sakit TBC, jangan ragu untuk periksakan anaknya. Biar kita screening istilahnya. Iya betul. Kita tahu, kita cari tahu balitanya kena apa enggak gitu. Karena obat pencegahnya itu ada. Kita ada obat pencegahan tuberkulosis. Dan untuk itu anak-anak. Iya, dan itu sudah standar Kemenkes ada. Nah, itu mungkin yang harus diperhatikan juga untuk orang tua berarti ya dan dokter. itu semua ya? gratis. Nah, itu gratis pemirsa. Jadi nggak perlu takut lagi. Karena mungkin takutnya ya aduh nanti berbayar. Nah, ternyata enggak, ternyata gratis. Karena mungkin salah satu dari Kementerian Kesehatan sendiri juga pastinya ingin penyakit ini tidak semakin banyak ya dokter ya. Karena Mbak, pesan saya lagi ya, karena Silakan, kita dokter. ada program eliminasi TB 2030. Mudah-mudahan itu terlaksana ya. Karena kalau kita dibebani pasien-pasien TB, itu yang jelas itu akan memakan biaya yang cukup besar salah satunya, mungkin dari segi ekonominya ya. Betul. Karena satu pak pengobatan TB yang 6 bulan aja itu habisnya puluhan juta lebih. Untuk satu orang saja. Satu orang dok? Iya, dan untuk yang resisten obat bisa hampir sampai ratusan juta. Satu orang aja. Dan itu kan semua sudah tertanggung kan dari pemerintah sampai dibuat gratis kan gara-gara itu. Supaya tidak tambah parah. Karena itu kayak lingkaran setan tipenya. Benar. Kalau tidak diobatin menularkan yang lain, malah juga. bisa memperparah yang lain seperti itu. Nah ini harus mungkin mungkin saya juga mengingatkan ke pemirsa yang ada di rumah ya bahwa mari bersama-sama sadar kesehatan masing-masing. Kalau memang ada gejala TBC yang sudah disampaikan oleh dokter Fandi tadi ya, alangkah lebih baiknya besok atau mungkin lusa begitu ya langsung ke rumah sakit periksa ke RSPM ketemu dokter Fandi. Bisa. Itu harus sekali karena ternyata biaya pengobatannya juga lumayan mahal dan seperti yang dokter bilang bahwa itu adalah lingkaran setan, akan sangat mudah tertular kepada siapa saja dan terutama untuk anak-anak kita, jadi harus sangat berhati-hati. Nah ini terakhir dokter, pertanyaan terakhir saya, mungkin ada nggak sih nutrisi khusus yang harus dipenuhi oleh pemirsa yang ada di rumah mungkin ya untuk mencegah penyakit ini menimpa kita? Itu apa kira-kira? Selain dari protein hewani itu apa tadi mungkin apa kira-kira dokter? Ya mungkin ada vitamin-vitamin yang khusus ya, misalkan vitamin B. Vitamin B, A, oke. Ya, vitamin C yang jelas dan D salah satunya. Ya. Kemudian mineral-mineral lain, misalnya zat besi salah satunya. Ya itu juga bisa pengaruh. Cuma tetap tadi ya gaya hidup yang lebih utama, gaya hidup sama kontaknya yang lebih utama itu. Betul, ya, yang harus lebih diperhatikan berarti ya dokter itu. ya. Kalau untuk vitamin itu bisa jadi pendukung, pendukung aja itu. Tapi yang paling utama adalah pola hidup, pola makan, dan kontak dengan pasien yang positif. Baik, ini karena sudah di segmen terakhir dokter, mungkin ada informasi ataupun hal-hal yang belum disampaikan tadi, silahkan disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah. Iya, baik pemirsa sehat. Jadi untuk saya sekali lagi berpesan kepada teman-teman semua, pemirsa sekalian semua,
agar lebih aware, lebih waspada untuk TB ini ya. Jadi jika Anda atau yang lain sebagainya menemukan gejala seperti saya bilang tadi ya, batuk lama lebih dari 2 minggu, kemudian berat badannya tidak kunjung naik ataupun malah menurun, mungkin bisa disegerakan untuk periksa ya, untuk kontrol ke ahlinya, ke dokter yang ahlinya. Yaitu bisa mungkin ke dokter umum atau dokter spesialis paru salah satunya. Seperti itu ya, agar tidak menjadi suatu lingkaran setan yang akan terus-menerus bisa saling menularkan seperti itu. Karena yang akan merasakan kerugiannya adalah yang ada di sekitar Anda sekalian semua gitu. Jadi baiknya adalah untuk selalu aware seperti itu. Sudah cukup dokter? Cukup. Terima kasih banyak. Intinya aware sama kesehatan diri sendiri. Kalau emang udah nggak enak badan langsung pergi ke dokter. Toh fasilitas kesehatan kan sekarang juga sudah banyak yang deket ya dokter ya, ada puskesmas, ada klinik umum pun juga ada, dokter umum pun juga ada yang buka praktek gitu kan, ada banyak sekali. Rumah sakit pun juga buka, ada yang 24 jam UGD-nya dan lain sebagainya. Jadi alangkah lebih baiknya memanfaatkan fasilitas kesehatan sebaik-baiknya. Terima kasih banyak Dokter Fandi untuk informasinya yang sudah disampaikan kepada pemirsa dari rumah. Semoga dengan datangnya Dokter Fandi di kesempatan pada pagi hari ini ya, bikin pemirsa jadi tambah ketutuk sadarannya. Dimakin sadar gitu ya. Lebih baik mencegah memang daripada mengobati. Betul, daripada mengobati. Itu tagline umum untuk semuanya pokoknya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Titip salam untuk teman-teman di RSPM, tenaga kesehatan semuanya, semangat bekerja pokoknya. Terima kasih banyak. Baik, dan untuk pemirsa juga terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Saya Agni Saraswati bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.